Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauzia LCMA. Saya Henti Putri Intan, NPM 201063110010 dari PAI kelas 1A akan menjelaskan tentang hadis maklub. Hadis maklub. Definisi maklub menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata al-maklub merupakan isim maf'ul dari kata al-qalbu, yaitu memindahkan atau membalikan sesuatu dari bentuk semestinya. Adapun pengertian al-maklub menurut istilah adalah mengganti suatu kata dengan kata lain dalam sanad hadis atau matannya, dengan mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan, dan dengan yang semisalnya. Macam-macam hadis maklub. Hadis maklub terbagi menjadi dua bagian, yaitu maklub sanad dan maklub matan. Maklub sanad adalah hadis maklub yang penggantiannya terjadi pada sanadnya. Maklub sanad ini mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama, seorang perawi mendahulukan dan mengakhirkan satu nama dari nama-nama perawi dan nama ayahnya. Contohnya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah. Namun seorang perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan mengatakan Murrah ke Ka'ab. Bentuk kedua, seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama perawi sebuah hadis dengan nama lain dengan tujuan supaya nama perawi tersebut tidak dikenal, seperti hadis yang sudah terkenal diriwayatkan dari Salim. Namun seorang perawi mengganti namanya dengan nama Nafi'. Contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Amr An-Nasibi atau seorang pendusta dari Al-Masyi dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di suatu jalan, maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini adalah hadis yang maklub karena Hamad membaliknya, di mana dia menjadikan hadis ini diriwayatkan dari Al-Masyi, padahal sudah diketahui bersama bahwa hadis ini diriwayatkan dari Suhail bin Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Seperti inilah Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya. Beliau meriwayatkannya dari Syu'bah Ats-Tsauri, Jarir bin Abdul Hamid dan Abdul Aziz Ad-Darwardi, kesemuanya dari Suhail. Pelaku perbuatan ini jika melakukannya dengan sengaja, maka ia dijuluki pencuri hadis. Perbuatan ini terkadang dilakukan oleh perawi yang terpercaya karena keliru, bukan karena kesengajaan, sebagaimana yang dilakukan oleh perawi pendusta. 2. Maklub matan. Maklub matan adalah hadis maklub yang penggantiannya terjadi pada matannya. Maklub matan ini mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama, seorang perawi mendahulukan sebagian matan yang seharusnya diakhirkan dari sebuah hadis dan mengakhirkan sebagian matan yang seharusnya didahulukan. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungannya. Di dalamnya disebutkan salah satu dari ketujuh golongan tersebut, dan seorang laki-laki yang bersedekah kemudian ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini adalah salah satu riwayat yang terbalik yang dilakukan oleh seorang perawi, sedangkan diriwayatkan yang benar adalah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.
Seperti inilah hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta'nya, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, dan para ahli hadis lain. Itulah contoh dari bagian pertama di mana ada keterbalikan dalam matannya karena sudah menjadi suatu yang maklum bahwa bersedekah itu dilakukan dengan tangan kanan. Bentuk kedua, seorang perawi menyambung sebuah matan hadis dengan sanad hadis lain dan menyambungkan sebuah sanad hadis dengan matan hadis lain. Penggantiannya ini dilakukan dalam rangka menguji sebagian ulama hadis supaya bisa diketahui sampai di mana tingkat kekuatan hafalannya, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Baghdad terhadap Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika datang menemui mereka. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan bahwa para ulama Baghdad berkumpul dan bersepakat untuk membolak-balikan matan dan sanad 100 hadis, di mana mereka menyambungkan matan dengan sanad lain dan menyambungkan sanad dengan matan lain. Kemudian mereka memberikan hadis-hadis yang mereka balik matan dan sanadnya kepada Imam Bukhari dan menanyakan kepadanya. Maka satu persatu beliau mampu mengembalikan matan ke sanadnya dan mengembalikan sanad ke matannya tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Sekian penjelasan dari hadis maklub, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika salah itu datangnya dari diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.